Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi baru terkait kesetimbangan kelarutan. Wow! Tujuan kita mempelajari materi ini secara keseluruhan agar anak-anak tahu konsep kesetimbangan kelarutan dari awal apa itu pengertiannya hingga contoh dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian siap? Yes. Oke anak-anak, pada tahap pertama kalian simak dulu ya video yang satu ini. Nah anak-anak, dalam video ini menggambarkan tentang pelarutan garam dalam air, yang mana garam dengan rumus NaCl ketika dimasukkan ke dalam air, maka secara makroskopik banyak yang mengira garam itu akan menghilang. Pernyataan itu tentunya salah ya. Garam di sini akan berubah wujud dari fasa padatan menjadi larutan atau cairan. Nah, coba dilihat di sini penyusun NaCl atau garam ini terdiri dari Na+ dan Cl-, yang keduanya ditarik oleh molekul H2O sehingga akan larut dalam air. Nah, di sini kita gambarkan secara simbolik dengan persamaan reaksi. Ketika NaCl yang berupa padatan dimasukkan ke dalam air, maka NaCl ini akan berubah wujud dari padatan menjadi larutan yang mempunyai ion penyusunnya yakni Na+ aquos plus Cl-. Lalu, apa hubungannya dengan keseimbangan kelarutan? Di sini, ketika kita terus menambahkan garam, akan tiba suatu titik di mana garam tampak tidak larut lagi. Kondisi inilah yang menyatakan garam telah mencapai titik batas kelarutan dan larutan akan jenuh. Jadi, ketika kita menambahkan garam terus-menerus, maka garam itu tidak akan larut lagi, seperti gambar di sini. Nah, kita gambarkan secara simbolik dengan persamaan reaksi. Garam ini akan mengalami keseimbangan dengan Na+ aquos plus Cl- aquos. Kita next ya. Jadi, apa itu kelarutan? Nah, kelarutan yang dilambangkan dengan S kecil, yakni jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut. Oke, misalnya dari video sebelumnya dikatakan jika terus ditambah garam, maka akan tiba garam itu tidak akan larut lagi. Kita gambarkan dengan awal-awal kita masukkan 12 gram garam ke dalam 50 gram air. Hasilnya larut. Namun ketika kita tambahkan 1 gram saja garam, maka yang 1 gram ini tidak akan larut karena kan maksimumnya itu tadi 12 gram garam dalam 50 gram air. Nah, ini tuh yang dinamakan larutan jenuh, sudah tidak bisa melarutkan garam lagi. Kalian pun pasti mengetahui ada senyawa yang mudah larut dan ada senyawa yang suka larut. Nah, garam atau NaCl ini merupakan senyawa yang mudah larut. Nah, namun walaupun mudah larut ada batasnya. Jadi, kelarutan itu seperti batasnya jumlah maksimum yang dapat larut. Semakin besar nilai kelarutan, maka mudah larut atau semakin tinggi batasnya. Dan semakin kecil kelarutannya, maka sukar larut atau rendah batasnya. Nah, untuk senyawa-senyawa yang sukar larut, cara menyatakan kelarutannya bukan lagi dengan gram dalam beberapa gram air. Namun, untuk senyawa atau zat yang sukar larut, dinyatakan dengan rumus kelarutan sama dengan mol per volume. Nah, mungkin di sini rumus mol per volume itu sama halnya dengan molaritas. Molaritas kan sama ya, mol volume. Nah, ini yang membedakan ada dalam mol. Untuk kelarutan itu menggunakan mol zat yang larut, sedangkan untuk molaritas itu mol biasa. Nah, di sini ada keterangannya ya, untuk S itu kelarutan dengan satuan mol per liter. Untuk mol zat yang larut, itu satuannya mol atau milimol. Untuk volume, satuannya itu liter atau mililiter. Nah, di sini ada catatan, jika mol zat yang larutnya itu dalam satuan mol, maka volumenya itu harus dalam liter dan masanya itu harus dalam gram. Namun jika mol zat yang larutnya itu dalam satuan milimol, maka volumenya itu harus dalam satuan mili dan masanya itu harus dalam miligram. Kita next ya. Apa itu hasil kali kelarutan? Hasil kali kelarutan
atau konstanta hasil kali kelarutan yang disingkatnya KSP merupakan hasil kali konsentrasi molar dari ion-ion penyusunnya, di mana di pangkat geometrinya di dalam persamaan kesetimbangan. Nah, di sini kita mempunyai senyawa yang mudah dan senyawa yang suka larut. Nah, untuk yang mudah larut, yakni NaCl, perhatikan panahnya, yaitu searah, di mana NaCl ini akan terurai menjadi Na plus aqueous plus Cl min aqueous. Beda dengan Ag yang merupakan memiliki panah bolak-balik, ini mengalami plus aqueous plus Cl min aqueous. Lalu, bagaimana menentukan KSP dari Ag? KSP itu kan hasil kali ion-ion penyusunnya dipangkatkan dengan koefisien. Berarti, ion penyusunnya itu terdiri dari konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Cl-. Nah, ini untuk senyawa yang suka larut. Bagaimana untuk senyawa yang mudah larut? Apakah sama menggunakan KSP? Nah, untuk senyawa yang mudah larut, itu tidak sama menggunakan KSP, tapi menggunakan Kc. Jadi, konsentrasi ion penyusunnya dibagi dengan konsentrasi reaktan. Nah, di sini konsentrasi Na+ dikali konsentrasi Cl- dibagi konsentrasi NaCl. Nah, apa sih yang membedakan KSP dan Kc? Kita lihat, di sini ada berbagai aspek. Untuk definisinya sendiri, untuk Kc itu konstanta yang menunjukkan perbandingan konsentrasi zat dalam reaksi keseimbangan umum. Sedangkan KSP, konstanta yang menunjukkan kelarutan maksimum dari suatu senyawa ionik yang sedikit atau suka larut dalam air. Nah, untuk rumusnya juga ada perbedaan. Untuk Kc ini, hasil kali konsentrasi ion penyusun dibagi konsentrasi reaktan, sedangkan untuk KSP hanya hasil kali konsentrasi ion-ion penyusunnya saja. Nah, untuk contoh senyawanya, Kc itu semua jenis reaksi kimia termasuk reaksi gas dan larutan. Untuk KSP itu khusus untuk garam yang suka larut seperti AgCl, BaCO4, dan PbI2. Selanjutnya, bagaimana sih hubungan kelarutan dan hasil kelarutan? Kita gambarkan melalui soal. Kita baca dulu soalnya. Di sini, jika kelarutan perakromat adalah S dalam satuan mol per liter, tentukan KSP perakromat dalam S. Nah, di sini, perakromat ini mempunyai rumus kimia Ag4 yang merupakan senyawa suka larut. Maka kita tulis dulu reaksi keseimbangannya. Ag2CrO4 mengalami keseimbangan dengan 2 Ag+ aqueous plus CrO4 2-. Nah, di sini Ag2CrO4 itu dinyatakan dalam S. Nah, untuk S ini prinsipnya itu sama, seperti mol sebanding dengan koefisien. Maka Ag+ itu S, namun mempunyai koefisien 2, maka dikalikan 2S. Lalu CrO4 2- S, karena satu koefisien, maka tulis S saja. Nah, di sini kita tulis rumus KSP-nya, yakni konsentrasi Ag+ dipangkatkan 2, karena koefisiennya 2, dikali konsentrasi CrO4 2-. Nah, kita masukkan Ag+ itu kan 2S, dipangkatkan 2, CrO4 2- itu kan S. Maka 2S pangkat 2 dikali S, hasilnya 4S pangkat 3. Jadi, KSP untuk perakromat yakni 4S pangkat 3. Nah, hubungan kelarutan dan hasil kelarutan dinyatakan dengan persamaan keseimbangan senyawa AX dan BY. AX BY ini mengalami keseimbangan dengan AY plus aqueous mempunyai koefisien X ditambah BX min aqueous mempunyai koefisien Y. Sehingga kelarutannya untuk AX BY S, AY plus S, karena di sini ada koefisien X maka X kali S, lalu ada BX min aqueous S yang di depannya ada koefisien Y, maka Y kali S. Nah, di sini masukkan ke rumus KSP. Konsentrasi AY plus dipangkatkan X dikali konsentrasi X min dipangkatkan Y. Sehingga KSP-nya itu masukin nilai XS dipangkatkan X dikali YS dipangkatkan Y. Hasilnya KSP sama dengan
X pangkat X dikali Y pangkat Y dikali S pangkat X tambah Y. Mohon diingat ya. Oke, kita ke faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Nah, di sini ada suhu. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi kelarutannya, dan sebaliknya. Contohnya, kita bayangkan ketika kita melarutkan gula dalam air panas dan air dingin, mana yang lebih larut? Maka jawabannya yaitu adalah yang air panas, karena semakin tinggi suhu, semakin tinggi kelarutannya. Yang kedua, ada jenis pelarut. Nah, di sini senyawa polar mudah larut dalam pelarut polar. Senyawa nonpolar mudah larut dalam pelarut nonpolar. Contohnya, untuk senyawa polar ada gula dan pelarut polar ada air, maka keduanya akan larut. Yang kedua, senyawa nonpolar contohnya ada iodin dan pelarut nonpolar contohnya ada ion tetraklorida atau CCl4, maka keduanya akan larut. Beda halnya ketika senyawa polarnya itu air dilarutkan dengan pelarut nonpolarnya minyak, maka itu tidak akan larut. Selanjutnya ada pembentukan ion kompleks. Nah, di sini kelarutan dari garam yang suka larut dapat ditingkatkan dengan cara mengubah salah satu ionnya menjadi ion kompleks yang mudah larut. Selanjutnya ada pH. Nah, di sini ada dua kondisi pH rendah dan kondisi pH tinggi. Kita ke pH rendah dulu. Dalam pH rendah atau kondisi asam, meningkatkan kelarutan garam dengan anion basa lemah. Jika garam mengandung anion dari asam lemah, maka dalam kondisi asam, ion H+ akan bereaksi dengan anion tersebut dan membentuk asam lemah yang tidak terionisasi. Keseimbangan bergeser ke arah kanan. Meningkatkan kelarutan. Nah, di sini ada contohnya, yakni senyawa yang suka larut CaCO3 mengalami keseimbangan dengan Ca2+ aquos plus CO32- aquos. Nah, di sini anion itu kan ion negatif, maka akan bereaksi dengan ion H+ yang ada pada asam, sehingga akan membentuk H2CO3 atau asam karbonat yang mudah seurai menjadi CO2 dan H2O. Akibatnya keseimbangan bergeser ke kanan, sehingga CaCO3 lebih mudah larut. Yang kedua, ada pH tinggi kondisi basa, meningkatkan kelarutan garam dengan kation basa lemah. Nah, di sini jika garam mengandung kation dari basa lemah, maka dalam kondisi basa, ion OH- akan bereaksi dengan kation tersebut dan membentuk endapan hidroksida yang tidak larut. Keseimbangan bergeser ke kiri atau menurunkan kelarutan. Nah, di sini contohnya ada FeOH3 kali yang mengalami keseimbangan dengan Fe3+ aquos plus 3OH- aquos. Nah, di sini kationnya itu berarti Fe3+ yang akan bereaksi dengan ion OH- dari basa sehingga membentuk senyawa yang suka larut FeOH3 kali. Nah, berarti semakin banyak dong senyawa yang suka larut akibat penambahan basa, sehingga kelarutan FaOH3 kali ini akan menurun dalam kondisi basa. Yang terakhir ada ion senama. Nah, di sini adanya ion senama akan mengakibatkan kelarutan suatu senyawa berkurang karena bergeser reaksi keseimbangan ke kiri. Adanya ion senama tidak mengubah nilai Ksp. Selanjutnya kita ke bahasan reaksi pengendapan. Nah, di sini reaksi pengendapan merupakan reaksi yang menghasilkan senyawa yang suka larut dalam air. Contohnya di sini ada reaksi antara larutan barium klorida BaCl2 dengan larutan natrium sulfat Na2SO4. Kita tulis dulu reaksinya. Ada BaCl2 aquos ditambah Na2SO4 aquos menghasilkan BaSO4 senyawa dan ditambah 2 NaCl aquos. Di sini kita tidak bisa menganggap bahwa fasa solid ini itu mengendap dan aquos ini tidak bisa mengendap. Padahal kita kan sudah belajar ya konsep kelarutan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Nah, kelarutan itu kan jumlah
maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut tertentu. Yang membedakan senyawa yang suka larut dan senyawa yang mudah larut adalah kelarutannya. Kelarutan senyawa yang mudah larut lebih tinggi dibandingkan senyawa yang suka larut. Nah, kelarutan kecil itu belum tentu mengendap, bisa jadi masih bisa larut, mungkin jumlahnya sangat kecil. Jadi, reaksi pengendapan ini belum tentu menghasilkan endapan, tapi menghasilkan senyawa yang suka larut dalam air. Selanjutnya, bagaimana cara untuk mengetahui apakah dari reaksi pengendapan sudah terjadi endapan atau belum? Dilakukan dengan cara menghitung quotient reaksi atau QC yang rumusnya sama dengan KSP. Jadi, ketika QC-nya KSP, maka belum terbentuk endapan. Jika QC-nya sama dengan KSP, maka tepat akan terbentuk endapan. Dan jika QC-nya lebih dari KSP, maka sudah terbentuk endapan. Nah, jika sudah terbentuk endapan, biasanya ditanya nih berapa massa endapannya. Nah, kita menggunakan rumus massa endapan sama dengan massa sisa dikurangi massa zat yang larut. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke contoh keseimbangan kelarutan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tonton dulu videonya. Selanjutnya, kita akan membahas secara singkat langkah-langkah pengerjaan soal untuk beberapa contoh soal yang dapat dipelajari. Yang pertama, di sini ada contoh soal pengaruh pH dan ion senama. Di sini kalian harus membaca terlebih dahulu soalnya, lalu menjawab soal dengan diketahui, ditanyakan, dan dijawab. Nah, di sini untuk soal diketahui larutan jenuh XOH 2 kali memiliki pH 9, tentukan kelarutan basa tersebut dalam larutan yang memiliki pH 12. Tanda seru ya ini harusnya. Nah, di sini langkah pertama, kalian tulis diketahui, lalu yang ditanyakan dan dijawab. Nah, di sini kita tulis dulu reaksi keseimbangan senyawa suka larut XOH 2 kali. Lalu kita cari konsentrasi OH- dengan rumus POH sama dengan 14 kali pH. Dan ditemukan konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 5 mol per liter. Nah, 10 pangkat min 5 mol per liter itu dari mana? Dari konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min POH. Jadi 10 pangkat min 5. Lalu konsentrasi OH- ini kita masukkan ke dalam nilai S konsentrasi OH-, sehingga konsentrasi OH- ini memiliki nilai kelarutan 10 pangkat min 5 mol per liter. Nah, untuk yang lainnya karena sebanding, maka koefisien X2 plus ini kan 1. Jadi 1/2 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Sama halnya dengan XOH 2 kali. Lalu kita tulis rumus KSP. KSP sama dengan konsentrasi X2 plus dikali konsentrasi OH- dipangkatkan 2. Kita masukkan nilai yang ada pada X2 plus, yakni 0,5 kali 10 pangkat min 5, dan konsentrasi OH- 10 pangkat min 5, jangan lupa dipangkatkan dengan 2. Lalu didapat hasil KSP-nya itu 5 kali 10 pangkat min 16. Selanjutnya kita cari kelarutan untuk XOH 2 kali pada pH 12. Sama halnya, kita tulis dulu reaksi keseimbangan, lalu kita cari konsentrasi OH- didapat 10 pangkat min 2 mol per liter. Lalu di sini, kenapa tidak langsung dituliskan seperti di bawah di sini? Karena ada pengaruh ion senama yakni ion OH-, sehingga kita kembangkan untuk kelarutan ini S aksen, dan 2S aksen karena mempunyai koefisien 2. Lalu kita tuliskan rumus KSP sama dengan konsentrasi X2 plus dikali konsentrasi OH-
pangkat 2. Kita masukkan nilai KSP yakni 5 kali 10 pangkat min 16 sama dengan kita masukkan nilai kelarutan masing-masing ion penyusunnya dan didapat. Nah, kenapa ini diabaikan yang 2X aksen pangkat 2? Karena nilainya itu akan lebih kecil dari 10 pangkat min 2 sehingga diabaikan. Nah, didapat nilai X aksen yaitu 5 kali 10 pangkat min 12 mol per liter. Nah, dapat dilihat untuk yang pH 9 itu konsentrasi OH- atau kelarutan dari konsentrasi OH- itu 10 pangkat min 5 mol per liter. Tapi ketika pH-nya naik menjadi 12, maka konsentrasinya pun akan berubah menjadi 5 kali 10 pangkat min 12, yang mana lebih kecil. Kalau lebih kecil, maka lebih sukar larut. Selanjutnya, di sini ada contoh soal ion senama. Kita baca dulu soalnya. Diketahui KSP PbI2 sama dengan 7 kali 10 pangkat min 9. Tentukan kelarutan PbI2 dalam air murni, B larutan kalium ioda 0,2 molar, C larutan PbNO3 2 kali 0,1 molar. Dan di sini kita jawab dulu yang A. Kita tulis dulu reaksi kesetimbangan untuk PbI2, yakni PbI2 mengalami kesetimbangan dengan Pb2 plus aquos plus 2 imin aquos. Nah, di sini kita tulis lagi kelarutannya yang dilambangkan dengan S. Lalu kita masukkan ke rumus KSP, yakni konsentrasi Pb2 plus dikali konsentrasi imin pangkat 2, maka kita masukkan nilai KSP-nya 7 kali 10 pangkat min 9, lalu nilai konsentrasi Pb2 plus masukkan, dan didapat hasil akhir untuk kelarutan dalam air murni yakni 1,2 kali 10 pangkat min 3 mol per liter. Lalu dalam larutan Ki 0,2 molar, maka kita tulis dulu reaksi disosiasi, di mana kalium iodida ini akan terurai menjadi K+ dan imin. Kita tulis untuk kelarutannya masing-masing 0,2 karena tidak ada koefisien. Lalu kita juga tulis untuk reaksi kesetimbangan dari senyawa yang ditambahkan Ki, yakni PbI2. Nah, PbI2 ini mengalami reaksi kesetimbangan seperti yang sebelumnya. Untuk membedakan, kita lambangkan dengan S aksen. Lalu sama halnya seperti jawaban yang A, kita tuliskan rumus KSP, yakni konsentrasi Pb2 plus dikali konsentrasi imin pangkat 2, lalu masukkan nilai KSP, masukkan nilai kelarutannya. Nah, di sini untuk imin ada pengaruh ion senama. Nah, di sini ion senamanya itu berupa imin. Yang Ki ada imin, yang PbI ada 2 imin. Sehingga kita tulis konsentrasi imin pangkat 2 ini ada 2 sumber. Nah, 2S aksen kita abaikan karena nilainya itu lebih kecil dari 0,2. Sehingga kita dapat S aksen untuk jawaban B 1,75 kali 10 pangkat min 7 mol per liter. Kita lanjut cari S aksen untuk PbNO3 2 kali. Nah, di sini sama halnya kita tulis dulu rumus disosiasi untuk PbNO3 2 kali, lalu kita masukkan nilai kelarutannya ada 0,1 molar, lalu kita tulis juga reaksi kesetimbangan dari senyawa suka larutnya PbI2, kemudian kita tulis juga KSP-nya, ini 2 kan ya ini. Lalu didapat hasil untuk X aksen. Jawaban C itu 1,32 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Nah, kita bandingkan untuk air murni dan yang ditambahkan adanya ion senama. Nah, di sini kita bandingkan dulu yang A dan B. Yang A itu air murni, S-nya itu kan 1,2 kali 10 pangkat min 3, sedangkan ketika ditambahkan ion senama berupa imin dalam larutan Ki, maka kelarutannya itu akan semakin kecil menjadi 1,75 kali 10 pangkat min 7, sehingga ketika nilai kelarutannya itu semakin kecil, maka semakin sukar larut. Begitupun dengan perbandingan antara air murni dan larutan PbNO3 2. Di sini ion senamanya itu berupa Pb2+. Nah, di sini kan air murni itu kelarutannya itu 1,2 kali 10 pangkat min 3. Untuk yang di PbNO3 2 kali 1,32 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Nah, di sini yang lebih kecil itu adalah 1,32 kali 10 pangkat min 4
mol per liter, sehingga disimpulkan bahwa adanya ion senama Pb2+ ini akan menurunkan nilai kelarutan. Ketika nilai kelarutannya kecil, maka semakin sukar larut. Jadi keduanya, pengaruh ion senama ini akan menurunkan kelarutan sehingga menjadi sukar larut. Selanjutnya, ini soal terakhir, contoh soal reaksi pengendapan. Di sini, ke dalam 100 ml larutan natrium sulfat 0,005 molar ditambahkan 100 ml larutan barium klorida 0,002 molar. Jika KSP BaSO4 ini 4-nya harusnya di bawah, sama dengan 1 kali 10 pangkat min 10, apakah sudah terbentuk endapan? Jika ya, berapakah massa endapan yang terbentuk? Di sini diketahui massa atom relatif atau AR-nya itu untuk barium 137,5, untuk sulfur 32, untuk oksigen 16. Lalu kita tulis diketahui, ditanyakan, dan dijawab. Yang diketahuinya itu larutan natrium sulfat 0,005 molar 100 ml, lalu larutan barium klorida 0,002 molar 100 ml, dan KSP BaSO4 itu 1,1 kali 10 pangkat min 10. Yang ditanyakannya itu terbentuk endapankah dan berapa massa endapan yang terbentuk. Di sini langkah pertamanya kita tuliskan dulu reaksi kedua larutan ketika ditambahkan, yakni Na2SO4 aqueous ditambah BaCl2 aqueous menghasilkan BaSO4 senyawa yang suka larut ditambah 2 NaCl aqueous. Nah, di sini kita cari mol mula-mula dengan rumus molaritas per volume. Pangkat min 4 mol. Sama halnya dengan mol BaCl, maka didapat 2 kali 10 pangkat min 4 mol. Kita masukkan ke mula-mula. Nah, di bereaksi kita cari reaksi pembatas yang dapat menghabiskan mol itu. Maka didapat 2 kali 10 pangkat min 4 yang habis. Nah, di sini sisa untuk Na2SO4 3 kali 10 pangkat min 4, BaSO4 sisanya 2 kali 10 pangkat min 4, dan NaCl sisanya 2 kali 10 pangkat min 4. Lalu kita ke tahap menentukan terbentuk endapan atau tidak dengan kita mencari tahu nilai kelarutan dari BaSO4, senyawa yang suka larut yang dihasilkan dari reaksi Na2SO4 ditambah BaCl2. Kita tuliskan dulu reaksi kesetimbangan dari BaSO4. BaSO4 ini mengalami kesetimbangan dengan Ba2+ aqueous plus SO4 2- aqueous. Nah, di sini untuk mencari kelarutan rumusnya itu mol zat yang larut per volume, sehingga didapat nilai kelarutannya itu 0,001 mol per liter. Nah, di sini itu harusnya 0,2. Nah, kan nilai kelarutan itu sebanding ya, dan dikalikan koefisien. Karena ininya koefisien 1, maka nilainya juga sama, 0,001 untuk Ba2+ dan 0,001 untuk SO4 2-. Kita tuliskan rumus Kice. Rumus Kice itu kan sama rumusnya kayak KSP, yakni konsentrasi Ba2+ dikali konsentrasi SO4 2-. Kita masukkan nilainya dan didapat Kice-nya itu 1 kali 10 pangkat min 6 dan KSP-nya itu 1 kali 10 pangkat min 10. Kita bandingkan mana yang lebih besar. Nah, di sini nilai Kice itu lebih besar daripada KSP. Ketika nilai Kice lebih besar dari KSP, maka terbentuk endapan. Lalu, massa endapannya itu berapa? Kita tulis lagi reaksi kesetimbangan BaSO4. Karena ini mencari endapan, kita tulis kelarutannya dilambangkan dengan S. Ini sebanding semua. Lalu kita tulis KSP, konsentrasi Ba2+ dikali konsentrasi SO4 2-. Kita masukkan nilai KSP-nya, lalu kita masukkan kelarutannya. Dia dapat kelarutan untuk BaSO4 yakni 3,32 kali 10 pangkat min 6 mol per liter. Nah, di sini kita cari mol zat yang larutnya dengan rumus kelarutan sama dengan mol zat yang larut per volume. Kelarutannya tadi kan 3,32 kali 10 pangkat min 6. Lalu yang
dipertanyakan itu mol zat yang larut per volume 0,2 liter. Didapat mol zat yang larutnya itu 1,6 kali 10 pangkat min 5 mol. Nah, di sini kita cari mol endapan, yakni dengan rumus mol sisa dikurangi mol zat yang larut. Mol sisanya tadi BaSO4 ini kan sisanya 2 kali 10 pangkat min 4 dikurangi mol zat yang larutnya itu 1,6 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya untuk mol endapan 1,84 kali 10 pangkat min 4 mol. Lalu di sini kita cari massa endapan dengan rumus mol endapan dikali massa molar. Nah, di sini massa molarnya itu dilihat dari nilai massa atom relatif. Kan BaSO4, BA-nya berarti ada 1, S-nya ada 1, dan O-nya itu ada 4. Berarti untuk BA itu 137,5, untuk sulfurnya itu 32, untuk O-nya itu 16, karena ada 4, berarti kali 4, menjadi 64. Jadi massa molar untuk BaSO4 sama dengan 233,5 mol per gram. Kita masukkan ke dalam rumus, sehingga didapat endapan yang terbentuk yakni 0,042964 gram. Oke, terima kasih. Selanjutnya besok itu ada pengerjaan KVD untuk individu. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.